Jadi udah lama ya di Jerman itu, untuk orang-orang yang nggak divaksin seperti saya, kami itu nggak bisa masuk ke restoran, ke kafe gitu ya. Pokoknya kalau mau ke tempat-tempat begitu ya harus nunjukin, sertifikat gitu, sertifikat vaksin. Atau buat orang-orang yang sudah pernah kena corona, terus, selang waktu 1 bulan mereka dianggap, kebal gitu ya, seperti orang yang divaksin. Nah, itu dapat surat sertifikat tanda bahwa dia sudah kebal, penyintas kali ya namanya dalam bahasa Indonesia. Ya itu yang terjadi sama saya. Jadi saya sudah kena corona dan sudah sembuh, setelah 1 bulan kemudian saya dapat tuh sertifikatnya dikeluarin dari apotek. Syaratnya cuma harus, nunjukin, surat hasil laboratorium bahwa saya pernah kena corona, hasil positif dari laboratorium, terus sama apotek diprintin, sertifikat, yang berlaku di seluruh Eropa, tapi cuma berlaku 2 bulan. Karena 1 bulan itu masa transisi sampai saya kebal, dan 2 bulan ke depan itu saya dianggap kebal, dan dengan sertifikat ini saya bisa ke restoran. Dan itu yang terjadi hari ini. Saya mau ke restoran sama teman-teman saya, mau makan siang, karena ya udah lama ya saya nggak bisa masuk restoran gitu ya. Emang nggak kenapa-napa juga sih, karena buat masuk restoran juga kalau nggak punya duit ya gimana ya. Tadi malam saya dikasih uang sama suami saya, jadi bisa 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 jajan lah istilahnya sama teman-temannya. Yaitu yang terjadi di Jerman selama masa corona, ketat peraturannya. Tapi mulai tanggal 20 Maret ini bakalan berubah lagi, karena biasalah kalau udah mulai cuaca udah mulai panas gitu ya, udah mau masuk musim panas, tiba-tiba corona itu hilang dan nggak ada lagi aturan harus nunjukin kartu vaksin atau sertifikat udah pernah kena corona kayak saya gitu ya. Jadi saya dianggap sudah kebal. Oke, jadi sekarang mulai jalan. Saya mau menuju rumah makan. Ya, mulai bulan depan saya mulai kerja lagi. Jadi selama beberapa bulan kan saya cuti nih, cuti tanpa dibayar ya. Jadi saya nggak mau ribet sama peraturan selama masa corona ini, tiap hari harus tes kalau kerja kan. Di tempat kerja tuh sebenarnya kalau saya tes sendiri ya nggak masalah, sebenarnya boleh gitu yang ngetes sendiri kan. Tapi ada orang-orang yang rese juga yang nggak mengizinkan kita tes sendiri. Jadi mereka mau ada orang yang ngetes, jadi hidung saya dicolok-colok, saya nggak mau gitu, sakit. Kalau tes sendiri kan ya seininya aja gitu ya, serasa-rasanya kita ya. Dan jadi saya tunggu gitu sampai bulan Maret ini selesai, peraturan juga sudah berubah, nggak harus wajib tes tiap hari. Mudah-mudahan juga termasuk nggak harus pakai masker ya, karena sangat membebani gitu buat orang yang kerja fisik kayak saya kan. Kalau pakai masker itu benar-benar ngap gitu. Ya kayaknya sih masih harus pakai masker, tapi ya udahlah. So harus ngikutin aja ya. Dan sebenarnya apa ya, emang males gitu ya, udah biasa. Apa ya, udah biasa. Bukan enak nganggur nggak enak juga ya, nggak punya uang gitu kan, nggak enak ya. Jadi saya belajar ini aja lah, positive thinking gitu ya. Kalau istilahnya kerja ya paling nggak ada pemasukan lah gitu kan. Saya bersyukur di Jerman untuk orang seumur saya masih ada kerjaan gitu, masih bisa kerja gitu kan.
Kalau saya mungkin di Indonesia ya mau melamar kerja, siapa yang mau terima, siapa yang mau pakai gitu kan. Tahu sendiri kan, ya di atas umur 40 sudah susah, buat lagi buat emak-emak seperti saya. Nah di Jerman mah masih gampang ya nyari kerjaan, asal mau ya ngebabu gitu ya, kerjaannya ya bukan kerjaan yang enak gitu emang. Tapi ya udah, saya kebetulan juga bisa kerja sesuai waktu saya gitu. Itu saya minta sama pimpinan saya pengen kerjanya siang gitu, karena selama ini kan saya kerjanya banyak kan pagi nih ya, mulai jam 6:30. Jadi ya pak-pikpak gitu pagi-pagi. Kadang-kadang saya belum bisa nyiapin suami saya, anak saya gitu bekalnya, saya udah harus berangkat kan. Tapi kalau saya kalau saya kerjanya siang kan nyantai, pagi-pagi saya bisa olahraga dulu, bisa enak lah. Dan kalau kerja itu kan seenggaknya kita merasa apa ya, ada alasan untuk keluar rumah gitu ya. Kadang-kadang saya kalau nggak kerja kan di rumah terus, kalau nggak harus keluar males ya keluar, ya ngapain gitu pikiran. Nah kalau kerja kan ya rutinitas lah, biasa. Dan tahu nggak, anak-anak di Jerman itu mereka tuh nggak suka gitu ngelihat mamanya nyantai-nyantai gitu. Mereka tuh pengen mamanya, mungkin karena mentalitas orang Jerman tuh begitu ya, nggak ada yang namanya istilahnya santai-santai gitu. Orang santai-santai itu cenderung dikaitkan dengan males gitu. Jadi ya mereka mau merasa bangga kan sama orang tuanya. Jadi kalau saya di rumah tuh, kalau saya pulang kerja, pulang pagi-pagi kan saya udah kerja, pulang kerja saya belanja, tuh saya masak, nyiapin buat makan siang. Nah udah selesai itu kan saya pengen istirahat ya, saya santai lah di sofa pegang HP. Nah anak saya nggak mau ya, maksudnya dia kadang-kadang ada temennya ya, temennya ini waktu temennya datang katanya saya lagi rebahan di sofa pegang HP. Sampai temennya pulang posisi saya masih sama, masih selonjoran. Nah dia bilang saya malu sama teman-teman saya gitu. Mama harus lebih aktif, produktif. Nah begitulah anak Jerman tuh begitu. Nggak suka lihat orang santai-santai. Orang Jerman itu begitu. Jadi hidupnya cuma berarti kalau dia produktif ya. Sampai tua begitu. Nah, saya bilang saya itu udah kerja dari pagi, kalian nggak lihat aja. Saya pak-pipek bersihin kotoran orang ya. Mudah-mudahan saya nggak kecepetan ya. Ini belum buka sebenarnya restorannya, cuma ya biasalah, perut saya sudah memanggil-manggil. Saya sudah lapar, dari kemarin belum makan. Tapi tadi pagi ya udah, akhirnya saya nggak tahan, saya habis olahraga tuh lemes ya. Kalau kita nggak sarapan kan kita nggak ada tenaga ya, pagi dari tadi malam puasa kan. Saya paksain olahraga, lemes, kelayangan. Ini lampu, keburu nggak saya melawan. Keburu saya nakal. Lampu kuning, saya terobos, belum lampu merah. Benarnya ya, saya udah jenuh banget di Jerman. Saya tuh ya itulah, anak-anak udah gede kan, saya bisa kerja, tapi saya khawatir gitu sama pergaulan anak-anak. Nanti malam anak saya yang cowok yang paling gede tuh mau party. Di Jerman tuh begitu, kalau malam minggu gitu ya, weekend, mereka tuh party ya. Dan kita nggak tahu kan, yang namanya orang party bisa aja ada alkohol, ada obat-obatan terlarang gitu kan, ada ya biasalah anak muda kehidupannya, takutnya kan seks bebas gitu ya. Saya takut gitu, walaupun ya anak-anak saya kan dididik dalam kehidupan yang cukup religius gitu, tapi namanya pergaulan itu sangat besar pengaruhnya buat ini lagi egal
buat anak-anak muda gitu. Pergaulan itu kan memegang peranan penting gitu buat pergaulan ya. Udahlah, saya nyantai aja deh. Udah nyampe di rumah makan, masih sepi, baru buka. Kita pelanggan pertama masuk dan pasti bakalan yang terakhir keluar. Ini seperti biasa ya, yang all you can eat gitu. Saya bikin video prosesnya nanti kalau selama saya di sini, saya di channel saya yang lain, channel Nyonya Jerman. Karena channel itu khusus untuk kehidupan nyonya-nyonya di Jerman. Kalau yang ini kan khusus untuk babu ya. Oke, terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya ya.